Pagi Pak Tom. Gimana kabar Pak Tom? Baik Pak Tom. Sehat Pak Tom. Udah mendingan, thank you. Hari ini apa agendanya nih Pak Tom nih? Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong resmi melanjutkan laporannya terhadap 3 hakim yang memvonisnya ke Komisi Yudisial Senin 11 Agustus. Langkah ini diambil tak lama setelah ia menghirup udara bebas berkat abolisi yang diberikan Presiden Prabowo Subianto pada 1 Agustus lalu. Melalui kuasa hukumnya, Tom menyampaikan laporan tersebut sebagai bentuk komitmen mendorong perbaikan sistem peradilan di Indonesia. Ia berharap momentum abolisi yang diterimanya bisa menjadi titik awal perubahan positif. Hadir pagi ini untuk menunjukkan komitmen saya, keseriusan saya, dan untuk menggugah nurani para anggota dan pejabat Komisi Yudisial ya. Ya, supaya bersama-sama kita bisa memanfaatkan momentum dari abolisi ini ya, untuk mendorong perbaikan yang dapat kita dorong. Dan sayangkan kalau momentum ini tidak dimanfaatkan untuk kebaikan bersama ya. Ini peluang untuk membenahi. Tiga hakim yang dilaporkan adalah Denny Arsan Fatrika selaku Ketua Majelis serta 2 anggota Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah dan Alvis Setiawan. Menurut Tom, laporannya murni bertujuan konstruktif, tanpa sedikit pun niat merusak karir, kelompok, atau institusi. Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai memastikan laporan tersebut akan diproses sebagaimana laporan lainnya. Sementara itu, juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Nurdewata mengatakan pihaknya sejak awal memantau persidangan Tom. Dan kini menerima berbagai data serta informasi yang disampaikan langsung terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Mukti menegaskan Komisi Yudisial akan fokus menilai independensi hakim dalam menjatuhkan putusan, termasuk memastikan tidak ada intervensi kekuasaan atau iming-iming materi. Ia menambahkan laporan ini mendapat prioritas karena dinilai mengusik rasa keadilan publik. Baik, selamat pagi, saya cintai dan saya banggakan ya sejak awal memang banyak teman-teman media yang menanyakan dan kasus ini memang menjadi kontroversial karena kontroversial itu tentunya menjadi salah satu indikasi bahwa kasus ini ada kandungan problematis sehingga KY sejak awal sudah melakukan pemantauan. Dan kemudian ditambah dengan laporan dari pihak Pak Tom Lembong yang kemarin tanggal 4 dan pada pagi hari ini memberikan berbagai data dan informasi yang berkait dengan indikasi adanya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Tentunya KY sebagai lembaga independen ya kita mendengar bahwa kasus ini ya ada yang mengatakan ini ada politis, ini ada ini, tapi kita ingin fokus pada hakim, apakah hakim ini memutus benar-benar dalam situasi dan kondisi yang independen, yang mandiri, tidak terintervensi apapun. Kasus Tom Lembong menjadi sorotan karena ia divonis 4,5 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi impor gula meski banyak pihak menilai putusan itu lemah.
Vonis yang menuai kontroversi ini berakhir ketika Presiden Prabowo memberikan abolisi, membebaskan Tom dari hukuman penjara. Namun, Tom tetap menuntut pertanggungjawaban atas putusan yang dianggap janggal tersebut.